Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah pentingnya minta pimpinan Tuhan dalam keputusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan di dalam Yosua pasal 9 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh mau belajar bahwa meminta pimpinan Tuhan dalam semua keputusan hidup kita adalah hal yang sangat penting, karena semua perjalanan hidup kita harus melewati berbagai pertimbangan, dan bagaimana kehendak Tuhan itulah yang harusnya menjadi keputusan kita untuk taat kepada kehendaknya. Saudara, hal ini diingatkan kepada perjalanan bangsa Israel ketika telah memasuki tanah perjanjian. Kemenangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua seharusnya membuat mereka tidak terlena. Mereka harus terus meminta pimpinan Tuhan di dalam semua keputusan mereka. Tetapi justru mereka lengah pada saat Gibeon yang menjadi kota yang sesungguhnya cukup besar dan seharusnya juga akan dimusnahkan oleh bangsa Israel, karena Allah yang memerintahkan semua bangsa-bangsa di sekeliling daripada tanah Kanaan harus dikalahkan. Gibeon tahu bahwa Israel memiliki Allah yang begitu sangat besar dan kuat yang menggetarkan mereka, sehingga mereka memiliki akal. Mereka berpura-pura dari tempat yang jauh datang kepada para pemimpin bangsa Israel, berpura-pura menjadi miskin, menggunakan pakaian compang-camping, dan kemudian meminta supaya bangsa Israel berbelas kasihan untuk mengikat sebuah perjanjian, dan mereka bersumpah untuk menerima Gibeon sebagai hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa bangsa Israel, Yosua dan para pemimpin meminta keputusan dari Tuhan, dan akhirnya mereka bersumpah, dan itu menjadi sebuah ikatan perjanjian. Dan setelah mereka menyadari bahwa ternyata Gibeon itu adalah bukan dari bangsa yang jauh, tetapi dari kota yang terdekat yang ditaklukkan oleh bangsa Israel, baru mereka menyadari. Dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah terlanjur bersumpah dan membiarkan orang-orang Gibeon hidup. Saudara, apa yang menjadi dampak mengapa ini menjadi persoalan serius yang dicatat di dalam kitab Yosua, bahwa ini adalah sesungguhnya kegagalan daripada bangsa Israel, para pemimpin mereka, untuk mereka gagal meminta keputusan Tuhan. Saudara, kalau kita boleh melihat di akhir perjalanan hidup Yosua, Yosua mencatatkan bahwa ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Mereka akan menjadi perangkap jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, jika engkau tidak berpegang kepada perjanjian Tuhan. Saudara, bangsa Gibeon dibiarkan itu menjadi persoalan serius. Karena apa? Itu bisa menimbulkan yaitu penyimpangan iman daripada bangsa Israel. Ketika mereka bersahabat dengan bangsa-bangsa lain yang harusnya dimusnahkan, mereka penyembah-penyembah berhala, mereka bisa memalingkan ketika mereka hidup dalam pernikahan, dan mereka memalingkan diri dari kesetiaan kepada Tuhan perjanjian. Saudara, apa yang kita bisa renungkan dari bagian ini? Di dalam perjanjian baru pun Tuhan mengingatkan untuk kita tidak bersahabat dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan tipu daya yang bisa menjauhkan iman kita dari persekutuan dengan Tuhan. Ini perlu serius untuk hati-hati di dalam semua keputusan hidup kita. Kita mau Tuhan menginginkan untuk kita belajar mengikuti pimpinan Tuhan dalam semua keputusan-keputusan kita, supaya kita mengikuti pimpinan Tuhan, bukan mengikuti jalan dunia seolah-olah itu baik. Dan menjadi persahabatan dengan dunia ini sangat berbahaya. 1 Yohanes mengatakan, jika engkau bersahabat dengan dunia, dengan nilai-nilai value dunia yang menentang nilai-nilai kerajaan Allah, maka dikatakan kasih Bapa tidak ada di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasih dunia membawa kita bisa berpaling untuk tidak setia kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Itu juga yang dikatakan dengan serius
bagi bangsa Israel. Mari belajar untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan. Semua keputusan hal-hal yang kecil atau yang besar, libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga hati kita dipimpin untuk taat, Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kita dan berkemenangan. Amin.